Baik, izin Bu Rini, Pak Marijo untuk belajar di sini. Cek sound dulu, apakah teman-teman bisa mendengar suara saya? Ya, Pak. Oke. Bisa, Pak. Jelas, Pak Adi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku yang solih dan solihah, Pak Adi bersyukur sekali ada Allah SWT karena hari ini bisa bertatap muka dengan kalian semuanya. Bagaimana kabarnya kalian anak-anakku? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Adi senang sekali mendengar kalian sehat walafiat. Anak-anakku, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran PAI. Akan tapi terlebih dahulu, mari kita menghubungkan diri terlebih dahulu kepada Zat yang Maha Suci, Sang Sumber Ilmu Pengetahuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, silahkan Ketua Kelas, yaitu Mas Afin, untuk memimpin doanya. Terima kasih Pak Guru. Mari teman-teman semuanya kita menghadap memohon kepada Allah agar kita diberikan nikmat sehat dan diberikan kemampuan untuk membangun pelajaran dengan baik. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Wabil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Afin telah memimpin doa untuk mengawali pembelajaran kita. Semoga Allah SWT meridhoi kita, senantiasa membimbing dalam pembelajaran kita kali ini. Anak-anakku, apakah kalian masih ingat pembelajaran kemarin? Yaitu pembelajaran sejarah Nabi. Nah, untuk itu, ini kebetulan hari ini adalah hari untuk memperingati Maulid Nabi, kelahiran Nabi. Maka nanti Pak Adi akan menyampaikan Allahumma sholli ala Muhammad. Terus kalian semua bilang Allahumma sholli alaih, gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallam. Baik, ya. Baik, terima kasih anak-anakku. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oh ya anak-anakku, apakah semua masuk hari ini? Masuk semua. Iya, masuk. Ada yang tidak masuk ya? Nihil ya. Ini saya lihat semua masuk, alhamdulillah. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu bab 6. Ya. Mari kita lihat bersama tampilan ini. Baik, anak-anak, bisa terlihat gambarnya? Ya, Pak Guru. Oh iya. Pak Pak Guru dulu masih ganteng ya Pak Guru ya. Iya, terima kasih. Ya. Nah, dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Ya.
Nah, kompetensi dasarnya kalian itu nanti memahami makna Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33 serta hadis terkait. Kemudian indikatornya kalau kalian itu mencapai tujuan pelajaran itu kalian itu bisa mengevaluasi arti mufrodat Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis tentang menuntut ilmu. Yang kedua, kalian semuanya anak-anakku yang hebat bisa menyimpulkan keterkaitan makna isi kandungan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis tentang menuntut ilmu. Nah, kemudian kemana tuh arah tujuan pelajaran kita? Nah, setelah kita itu mengevaluasi, ya, melihat, kemudian nanti mempelajari Quran Surat Ar-Rahman, Al-Mujadalah, serta hadis Ibnu Majah, nanti kalian mencoba mengevaluasi arti dari setiap lafal dari Ar-Rahman, ayat 33, Al-Mujadalah ayat 11, dan hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya itu dievaluasi. Dengan apa? Dengan referensi-referensi. Nanti bisa pakai kamus. Nanti referensinya sudah akan kita share ke grup kelas. Kemudian setelah itu kalau sudah bisa menemukan kemudian evaluasinya terhadap arti tersebut. Nah, sekarang keterkaitan dari 2 ayat dan 1 hadis itu. Di mana keterkaitannya? Nah, oke anak-anakku, itu arah tujuan kita. Ya, setiap kali melangkah kita harus tahu tujuan kita. Nah, tahu bisa mengevaluasi arti dari Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis tentang menuntut ilmu dari Ibnu Majah. Kemudian keterkaitan dari 2 ayat tadi dan 1 hadis tadi. Bagaimana kita menyimpulkan keterkaitannya. Nah, menurut kalian, seberapa pentingkah ilmu itu bagi manusia dalam kehidupan? Benarkah Islam mengajarkan untuk menuntut ilmu? Kemudian, apakah kalian pernah membaca atau mendengar di Al-Quran atau hadis ada ajaran untuk menuntut ilmu? Jika iya, di surat apa, ayat berapa? Hadis riwayat siapa? Nah, oke, ya. Oke, silahkan sekarang kalian lihat bersama-sama, amati dan evaluasi video dan gambar yang akan kita saksikan.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Liftoff. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Oke, ya itu tadi video ya, video tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Ini tadi yang kita lihat setelah dievaluasi. Gambar apa ya? Saya Pak. Oh, Pak. Oh, siapa ya? Mas Gibran, Mas Ahmad. Gibran. Oh ya, Mas Gibran. Ya. Itu tadi gambar pesawat ya Pak ya? Iya, pesawat apa ya? Apa Apollo apa Pak ya? Oh iya, pesawat ulang-alik Itu ya. kok berkali-kali ya. Tadi sempat tidak berhasil, terus berhasil. Itu mengapa harus ke atas ya Pak ya? Kan manusia di bumi mengapa harus ke langit? Kemana? Ke bulan? Ada apa ya Pak ya? Iya, terima kasih Mas Gibran berarti telah benar-benar mengevaluasi ini sampai timbul pertanyaan seperti itu, sampai berkali-kali ya. Apa sebenarnya yang memotivasi ya? Nah, mungkin dari teman-teman Mas Gibran ada enggak yang bisa jawab itu? Ayo. Oke. Jadi semuanya berawal dari keingintahuan manusia. Ya. Berawal dari keingintahuan manusia. Ada apa tuh di atas sana? Nah, terus kemudian nanti dari keingintahuan itu mencoba-coba terus. Jadilah ilmu pengetahuan, sains. Kemudian mencoba untuk membuat satu alat, ya pesawat. Nah, akhirnya pesawat itu jadi dan tidak mudah membuat itu. Berkali-kali, ya banyak biaya, banyak pengorbanan. Nah seperti itu ya Mas Gibran. Jadi karena manusia itu punya dasar rasa ingin tahu, sehingga dari rasa itu nanti terarah kepada munculnya pengetahuan-pengetahuan. Dia akan mencari tahu sehingga mendapat ilmu pengetahuan dan akhirnya terus berkembang, dimanfaatkan. Nah, termasuk handphone, smartphone itu kan
ketika ada satelit di atas, nah, bisa kita berkomunikasi. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kalau ini gambar apa ya? Nah, kemudian, ini ada anak-anak semuanya ini. Ini ada yang semiran, ada yang tatoan. Kemudian, kalau yang ini coba bedakan dengan yang ini, ya. Ini sedang wisuda. Iya, betul ya. Nah, setelah lihat gambar tadi, ini yang awal-awal, ini gambar apa? Kemudian ini apa itu? Ini gambar apa? Kemudian ini gambar apa? Bedakan, coba dievaluasi gimana. Barangkali ada pertanyaan setelah lihat gambar ini. Ayo, siapa? Saya Pak, tanya Pak. Oh, Mbak Rohmi. Iya, Mbak Rohmi. Tanya apa ya? Begini Pak, saya kok bingung ya Pak ya setelah melihat gambar. Nah, di sini setelah kita melihat tadi ada yang tawuran, terus ada yang apa? Kejar-kejaran. Nah, terus melihat gambar yang kedua, rajin belajar, rajin ngaji, terus melihat kesuksesan. Nah, setelah itu sukses. Lah, melihat kesuksesan itu hatinya itu menjadi senang sekali ya, dari belajar sungguh-sungguh, ngaji sungguh-sungguh, jadi mendapatkan suksesan. Tapi yang lain kok nggak ingin seperti itu ya Pak, yang nggak ingin melihat kesuksesan itu ya malah senang tawuran. Iya. Nah, senang itu main game, apa bebas di jalan. Itu sebabnya apa ya Pak ya? Bagus sekali Mbak Rohmi, terima kasih atas pertanyaannya. Oh ya, barangkali anak-anak yang lain ada yang tahu? Saya Pak Kenapa? Guru. Oh, Mas Afin. Oke, cah bagus. Ya, monggo. Terima kasih. Jadi dari yang saya lihat dari gambar tadi, ada anak yang tawuran, ada anak yang malas-malasan main HP, kemudian yang berikutnya ada gambar yang menunjukkan rajin belajar, kemudian menunjukkan proses wisuda. Ini karena kenapa banyak tawuran, karena yang terjadi dalam mereka adalah mengandalkan emosi dan ego masing-masing, nggak berpikir jauh ke depan. Jadi karena mereka terkena sedikit emosi, merasa direndahkan, akhirnya dia mengungkapkan dengan perbuatan itu. Kemudian yang berikutnya yang tadi hanya main HP, kan mereka dianggap belajar itu bagi mereka sesuatu yang membuat diri dia susah, membuat diri dia berada di dalam tekanan-tekanan guru, tekanan orang tua, maka dia kepengen santai aja dengan gamenya gitu kan, dengan teman-temannya bisa tertawa, enjoy. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang berpikir ke depan, masa depan, bahwa orang mau sukses itu harus susah dulu, harus belajar dulu, mau membaca. Jadi mereka adalah karena ketika mau belajar nanti belajar itu akan menjadi cahaya, al ilmu nurun gitu kan. Jadi mereka cahaya. Dalam bahasa Inggris apa ini Bu? Clutch the words by reading, mungkin itu ya. Nah, itu Mbak dari kami, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, betul sekali, pintar sekali jawabannya. Jadi kalau kita simpulkan sebenarnya banyak faktor, tapi kalau kita tarik garis besarnya yaitu anak-anak tadi yang tidak rajin belum punya arah tujuan yang jelas ya. Arah tujuan hidupnya itu belum jelas, tidak punya cita-cita luhur gitu. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah,
kemarin ada yang mengusulkan kepada Pak Adi bahwa kalau buat kelompok belajar itu diundi Pak. Kemudian ini Pak Adi punya 12 potong kertas, masing-masing saya kasih tulisan angka 1, 2, 3, 4. Nah, silakan. Ayo semuanya ambil satu-satu. Nah, ya. Kemudian lihat di tiap potongan kertas tadi ada angka berapa. Nah, itu jadi kelompok kalian. Ya, kalian belajar bersama di situ. Nah, kemudian silakan kalian menamakan kelompoknya dengan nama salah satu cendekiawan Muslim yang kalian ketahui, yang kalian sukai. Silakan bermusyawarah dulu. Senangnya sama cendekiawan Muslim siapa. Kemarin Pak Adi juga sudah pesan mengumumkan ya di grup kelas kalau besok hari Rabu bawa laptop, kemudian buku paketnya jangan lupa, kemudian bawa smartphone. Nah, Pak Adi sudah izin sama kepala sekolah hari ini boleh bawa smartphone. Nah, supaya kalian itu bisa akrab dan hari ini bisa berselancar di dunia internet. Nah, asik. Ya, kemudian, ya, sudah ya, sudah diambil semua. Oke, silahkan berkumpul di kelompoknya masing-masing. Ya, sudah ya. Nah, kemudian sudah ditentukan namanya? Sudah. Ya, baik, silakan salah satu maju ke depan, menyerahkan kelompoknya, nama kelompoknya sama nama kelompoknya. Ya, oke, bagus sekali. Ya. Nah, oke anak-anak, ini sudah jadi. Nah, ini ada yang kelompoknya Ibnu Rus, ada Ibnu Sina, ada Al-Farabi, ada Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Nah, sudah bisa ya melihat semuanya. Ini nama-nama kelompoknya. Ibnu Rus itu Mas Ibran dan kawan-kawan. Ibnu Sina, Mas Afin dan kawan-kawan. Imam Al-Ghazali, Mbak Muntamah dan kawan-kawan. Dan Al-Farabi, Mas Eko serta Pak Abdul Karim. Ya. Nah, sekarang LKPD-nya yang saya bagikan tadi coba dibuka ya, LKPD-nya. Baik, ini juga akan saya kirim lewat grup WA. Nah, sudah ya, sudah terlihat ya. Ya, Pak. Nah, itu LKPD-nya dikerjakan setiap aktivitas-aktivitas di dalamnya. Nah, kemudian kalian nanti bereksplorasi ya lewat link-link yang kita bagikan. Nah, misalnya ini di LKPD-nya ini kita bisa lihat. Nah, ini ya. Oke, ini ada videonya juga tadi itu yang kita putar. Nah, mengevaluasi arti makna ya. Dengan apa? Kalian bisa buka kamus ya, bisa buka kamus, ini kamus Al-Qur'an ya. Kemudian ini juga kita bisa cek ya. Misalnya Risalah Muslim. Ya. Nah. Bisa terlihat ya gambarnya? Ya, Guru. Ya, ini luar biasa anak-anak. Kalian lihat ada audionya, ada gambarnya, ini Quran surat Ar-Rahman ya. Kemudian ada artinya, sebelah kanan itu kalian bisa mengakses, ada tafsir dari Kemenak ya, ada tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Muyassar, Jalalain, Ibnu Katsir, dan lain-lain. Nah,
Nah, ini bahkan ada yang English translation ya. Kalian bisa lihat ini artinya. Terus arti perkata kan bisa sambil belajar bahasa Inggris ya. Nah, ini bisa ya. Oke. Ya. Kemudian ini intinya kan bisa mengakses ini semua. Tapi ingat tujuan pembelajaran kita ya, yaitu kalian itu tidak hanya mengartikan saja, tetapi coba dicek arti-arti yang ada di Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis yang riwayat Ibnu Majah itu yang ada di buku paket. Nah, itu dilihat, dicari tahu benarkah artinya seperti itu ataukah ada arti yang lain juga. Kalian mencoba mencari sendiri, menemukan sendiri, bereksplorasi, kemudian mencari tahu, menyamakan di referensi-referensi yang ada itu, ini bagaimana ataukah ada arti lain. Nah itu. Terus kemudian kalian nanti tulis dan presentasikan. Nah, silakan. Ini sambil menunggu kita, sambil kalian mengerjakan, kita dengarkan instrumental sholawat dulu. Ya. Ayo. Ayo. Yang sungguh-sungguh mencarinya. Ya, Pak. Ya. Sudah bisa belum membuka kamusnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, itu ya. Itu kalau diklik itu nanti ada keyboard Arabnya. Kalian nanti bisa ngetik. Kalau enggak bisa apa itu hafal setiap keyboardnya, huruf-hurufnya itu bisa nanti. Ya. Oke. Sudah selesai ya anak-anak? Ya. Sudah, Pak. Pak, sekarang silakan ya. Mulai dari kelompoknya Mas Gibran ya, kelompoknya Mas Gibran. Iya, Pak. Kelompok Ibnu Rus. Nah, Ibnu Rus. Kelompok Ibnu Rus, silakan kalian presentasikan. Salah satu silakan mewakili sebagai juru bicara, nanti yang lain bisa menambahkan. Ya. Ya, Pak. Dari kelompok 1 Ibnu Rus, saya mewakili. Ya. Keterkaitan antara surat Ar-Rahman ayat 33 dengan surat Al-Mujadalah ayat 11 dan hadis riwayat Ibnu Majah ya, Pak ya. Itu kita sebagai manusia yang disebut oleh Allah dalam ayat itu, kita diperintahkan untuk bisa mencari ilmu, mau mencari ilmu, bersemangat gitu Bapak. Karena dalam hadisnya juga ditekankan bahwa mencari ilmu itu adalah satu kewajiban bagi kaum muslimin. Nah, dan Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Nah, mungkin demikian Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian lanjut ke kelompoknya Al-Farabi. Ya. Oke, Pak. Siap, Pak. Silakan. Salah satu. Mohon izin untuk mempresentasikan dari kelompok kami, Pak. Ya. Dari ayat-ayat yang Bapak suruh cari tadi beserta hadisnya, kami menemukan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat Islam. Kemudian yang kedua, orang yang mau menuntut ilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu saja, Pak. Oke.
Oke, sekarang silakan kelompok Imam Al-Ghazali. Oh ya, terima kasih Pak. Izinkan saya mewakili kelompok saya menyampaikan hasil diskusi kami. Dari ayat-ayat yang telah kami telaah tadi Pak, kelompok kami menyimpulkan bahwa keutamaan orang-orang yang berilmu Pak. Jadi orang yang mempunyai ilmu itu adalah orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mencari ilmu itu adalah kewajiban setiap seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan. Demikian Pak yang dapat kami sampaikan mewakili kelompok 3. Ya, terima kasih. Lanjut sekarang kelompok Ibnu Sina, Mas Afin dan kawan-kawan. Terima kasih ya Pak Ya. untuk menyampaikan hasil diskusi kami kelompok dari Ibnu Sina bahwa hampir sama dengan yang disampaikan kelompok lain, bahwa keutamaan orang yang beriman dan berilmu itu sebagaimana dicantumkan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, dan kemudian pentingnya menuntut ilmu. Nah, dari sini bahwa kemudian ditemukan juga hadis lain terkait dengan kewajiban menuntut ilmu, bahkan keutamaannya adalah man salakat thariqan ila talabil ilmi sahalallahu ta'ala jannah. Barang siapa yang berniat keluar rumah karena untuk tujuan menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju surga oleh Allah SWT. Oke. Terima kasih Bapak. Ya, ya. Oh ya, terima kasih semuanya. Namun ada yang kurang ini, evaluasi arti. Oh, arti. Yo, yang ada di buku paket tadi, ya, yang kalian lihat itu dari eksplorasi kalian, mencari tahu sendiri di kamus, di apa itu tafsir-tafsir tadi itu ada tambahan tidak? Saya Pak Guru. Ya. Ya, tadi saya menemukan lafal yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlis dan seterusnya. Kalau saya lihat terjemahannya sesuai dengan kamus yang kami lihat. Kemudian ada lafal amanu. Memang di secara bahasa amanu itu beriman. Tapi di mufradat ada tambahan kata subjek mereka. Oh, ya Saya ini ya. Ketika ini itu ya. dicantumkan dalam terjemahan mereka beriman, kalau digandeng dengan kata sebelumnya, nanti jadinya agak susah dipahami. Iya. Contoh, wahai orang-orang yang mereka beriman, kok mereka beriman? Nah, ini bagus sekali. Hilangkan saja, biar artinya langsung mengenang kepada orang itu. Ya. Terima kasih, Pak Bagus Guru. sekali analisanya, evaluasinya, menemukan ternyata buku itu belum tentu betul semuanya, ya. Kita harus evaluasi, kita harus cari tahu. Oke, dari berbagai kelompok ini kira-kira yang paling paling banyak menemukan sesuatu kelompok mana? Ya, betul, kelompoknya Mas Afin, ya. Oke. Nah, kelompok Ibnu Sina, tepuk tangan. Ya. Nah, oke. Kemudian kita akan sebentar ini main-main bentar ini. Coba kalian bisa pilih misalnya Mas Afin tadi karena telah menjadi kelompok terbagus, coba pilih salah satu dan yang lain coba bisa jawab. Ayo, di balik ini ada soal loh, ada apa ya? Saya pilih nomor 1 dulu pasti. Oh iya. Terus kira-kira mau dilontarkan ke siapa? Kelompok 1 juga. Kelompoknya siapa? Al-Farabi atau siapa? Ya. Ya, Al-Farabi ya misalnya. Ya. Oke. Nih,
Kelompok Al-Farabi, Mas Eko sama Mas Karim. Ya, Maksyaro. Ya, Ya Pak, ini artinya apa? setahu kami ya maksaro itu wahai golongan, Sekalian. wahai sekalian golongan. Oh ya. Wah, betul sekali, luar biasa. Ya, sekarang silakan Mas Eko atau Mas Nugroho ya, atau Mas Karim lihat lagi. Coba silakan, mau pilih nomor berapa? Nomor 7 Pak Guru. 7 ya. Ya. Oh, ditujukan ke siapa? Kelompok ke 1 Pak Guru. Kelompok 1 gantian. Kelompok 1. Ya, masa. Ya. Ini lafal yang digarisbawahi apa ini? Yarfa'illahu alladzina amanu. Artinya? Ya. Ada yang tahu? Yang lain bisa membantu? Saya Pak Guru, Ya. ada yang bergaris bawah adalah yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bisa diterjemahkan, Ya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian dan orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Oke. Ya. Oke, kita lihat. Nah, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kamu sekalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Tibalah saatnya kita di penghujung pembelajaran, namun kita akan menyimpulkan, ya, menyimpulkan keterkaitan makna bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu adalah bekal anak-anak. Bekal di mana? Di mana ketika kita itu hidup di dunia dan di akhirat. Semuanya butuh ilmu. Ketika kita ada ilmu, semua menjadi mudah. Dan orang yang berilmu itu juga akan memperoleh derajat atau kemuliaan. Karenanya Islam mewajibkan menuntut ilmu. Itu semua karena kasih sayang Allah. Tapi ingatlah wahai orang-orang yang beriman, ya, anak-anak semuanya, tetaplah tawaduk dan beradab. Kalian bisa lihat di Quran surat Al-Mujadalah itu ada perintah fafsahu yafsahillah, berlapang-lapanglah, misalnya akan dilapangkan. Apabila diminta untuk berdiri, maka berdirilah. Di situ mengandung rasa bahwa orang itu haruslah beradab, longgar, toleransi. Ya, kalau masih ada tempat duduk ya dikasih tempat duduk temannya. Dan tidak sombong ketika diminta untuk berdiri, ya oleh sang guru atau orang tua ya berdiri, manut gitu. Tuh. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Ini man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Semuanya perlu ilmu. Di dunia ya hendaklah berilmu, ketika menginginkan akhirat hendaklah juga berilmu. Barang siapa menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Ya. Oke. Nanti kalian tulis di kertas ya, kemudian kalian tulis apakah kalian suka dengan pembelajaran kita kali ini, permainan-permainannya, teka-tekinya. Nah, kemudian saran-saran, kritik untuk pembelajaran ke depan. Kemudian besok kita akan belajar membaca dan menghafalkan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Besok hafalan ya. Nah, terakhir, mari kita tutup pembelajaran kita dengan bersyukur pada Allah dan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you for your attention.
Semoga bermanfaat, tetap semangat. Ya, belajar adalah perjalanan hidup kita untuk mengabdi dan bersyukur kepada Sang sumber ilmu pengetahuan, Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.